Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Reni Sopasti. Di sini saya mau berbagi sedikit cerita tentang bagaimana proses perjalanan hidup saya yang dimulai dengan hanya bermimpi dan um, hingga pada akhirnya mimpi itu bisa saya wujudkan di tahun-tahun sekarang ini. Oke. So pasti teman-teman di luar sana banyak mengenal saya hanya dengan sebutan Reni. Dan teman-teman banyak yang tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupan saya yang sebenarnya. Berawal dari sebuah mimpi untuk menjadi seorang penulis. Sebenarnya adalah mimpi yang mungkin bagi saya di waktu itu adalah ya mungkin itu hanya mimpi. Karena konsepnya adalah saya bukan anak yang memiliki kebebasan seperti teman-teman yang lain. Saya adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga broken home, dan pada akhirnya saya memilih menjadi seorang anak yang pendiam, menjadi seorang anak yang susah bergaul dengan lingkungan kehidupan di sekitar saya. Namun itu semua saya tinggalin ketika saya sering dibully, sering dikata-katain, kamu nggak punya masa depan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak bisa seperti anak-anak yang lain. Itu menjadi satu tekanan sebenarnya buat saya di masa saya masih berada di bangku sekolah dasar, hingga pada akhirnya berjalan sampai di tingkat SMP. Bahkan sampai di tingkat SMA adalah masa dimana fase kehidupan saya tuh bener-bener diguncangkan dengan banyak masalah, dan tempat-tempat di luar sana adalah tempat-tempat pelarian hidup saya, sekaligus tempat-tempat yang menghidupkan saya dengan mimpi-mimpi saya, yang hingga pada akhirnya saya tuangkan dalam berbagai tulisan-tulisan saya. Namun itu hanya sebagai catatan-catatan pribadi menurut saya waktu itu. Sampai hingga pada akhirnya saya memutuskan menjadi seorang perempuan yang bisa mandiri, dan saya memutuskan untuk keluar dari zona ketidaknyamanan hidup saya, keluar dari keluarga, keluar dari tempat dan kota di mana saya dibesarin, dan saya mencoba untuk berjuang seorang diri. Bagaimana saya berproses, bagaimana saya jatuh cinta dengan budaya, bagaimana saya berprogres mencintai diri saya sendiri. There's something ketika orang berbicara memaafkan masa lalu dan melupakan itu, mungkin tidak semua orang bisa. Dan itu pun ada di saya ketika mendengar kata-kata yang mungkin itu bakalan menyakiti diri saya sendiri. Namun saya berproses bahwa saya harus bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti hati saya. Saya harus bisa belajar untuk mengampuni orang-orang yang melukai saya. Dan saya harus bisa mencintai diri saya sendiri ketika saya ingin meraih masa depan saya. Mungkin orang-orang banyak yang mengatakan, kenapa kamu tidak kuliah, kenapa kamu tidak bersekolah lebih tinggi lagi. Keputusan saya adalah saya mau jadi seperti diri saya sendiri tanpa merubah apapun itu dari diri saya sendiri. Karena sukses itu bukan tergantung siapapun. Sukses saya tergantung diri saya sendiri. Ketika kemauan saya ada, saya melangkah, saya melakukan, dan itu adalah proses menuju pencapaian hidup saya. Nah, kembali ke cerita awal bagaimana saya bisa menjadi seorang penulis atau menjadi seorang penulis yang mungkin baru-baru ini aja sih menghasilkan beberapa karya. Ya, menulis itu sebenarnya
harus lahir dari pribadi kita sendiri. Menulis itu bukan karena dipaksa. Menulis itu lahir dari hati, dari jiwa, dari kemauan diri kita sendiri. Oke. Berbicara soal menulis itu kita menyampaikan pesan. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri bahwa setiap karya yang saya hasilkan adalah hasil dari isi kepala orang-orang di luar sana. Jadi karya-karya yang saya ciptakan adalah karya-karyanya mereka yang saya persembahkan untuk mereka, orang-orang di luar sana yang mempunyai banyak cerita, orang-orang yang punya edukasi, orang-orang yang punya isi kepala di dalam setiap cerita-cerita yang saya buat. Saya menjadi seorang penulis karena saya adalah jembatan untuk menjembatani isi hati, isi kepala orang-orang di sekitar hidup saya, di sekitar lingkungan saya, yang mereka selalu simpan di dalam hati mereka, tapi mereka tidak tahu caranya bagaimana mereka menyampaikan isi hati dan isi kepala mereka. Dan dari saya bisa menghasilkan karya-karya itu. Menulis itu jangan karena kita orang pintar, semua orang bisa menulis. Hanya saja bagaimana kita menyampaikan pesan di dalam setiap narasi-narasi yang kita buat, bagaimana kita harus bisa mengulas cerita-cerita itu untuk bisa membuat orang-orang di luar sana itu bisa terinspirasi dari setiap tulisan-tulisan kita. Jangan hanya karena tulisan kita indah dengan kata-kata yang bijaksana, namun bagaimana kita juga harus menyampaikan pesan yang baik untuk orang-orang di luar sana, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda yang harus terarah, generasi muda yang harus bisa melakukan terobosan-terobosan baru, generasi muda yang harus bisa mencintai akan diri mereka sendiri, anak-anak muda yang harus bisa melakukan hal-hal yang bisa punya dampak positif untuk mereka sendiri dan di lingkungan pergaulan mereka. Ketika kita berbicara dampak, jangan berbicara jauh-jauh dulu, kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri, so pasti kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan itu untuk anak-anak muda di luar sana. Kita terus berkarya, tapi jangan sampai kita lupa bagaimana budaya itu lahir, bagaimana kita ada di lingkungan daerah yang kaya akan tradisi, kaya akan budaya, kaya akan segala hal. Dan itu yang harus kita hidupkan di dalam setiap cerita kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan so pasti lakukan segala sesuatu yang berdampak baik untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you. Mungkin di lain waktu kita bakalan kembali lagi. Saya juga bakalan kembali share lagi bagaimana mimpi saya, bagaimana perjalanan hidup saya menjadi seorang penulis, dan mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nantinya bisa diberikan dalam kolom komentar atau bisa langsung bertanya kepada saya, dan saya pasti bakalan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, see you, thank you, see you next time. Kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya, dan see you, bye-bye.